stek dari tanaman tomatku dalam beberapa hari ini hanya satu doang ini yang udah lumayan, ini dia udah lumayan kuat. Ini by the way bunganya kita copotin aja, ini bunga dari tanaman lamanya, dan ini dia udah lumayan bagus pertumbuhannya. Sedangkan untuk yang lainnya itu masih agak lemes ya, ini mungkin udah agak tegak juga tapi daunnya masih lemes. Hanya ini doang yang bagus. Sedangkan untuk yang di planter bag yang sebelah sini dia benar-benar semuanya masih ini, masih apa itu namanya, masih lemes semua. Tapi nggak salah, ntar kita bakal update lagi untuk ke depan. Jadi beberapa hari ini cuaca di sini benar-benar memutarbalikkan cuaca yang kemarin itu terjadi, yang dimana kemarin itu sering sekali terjadi yang namanya hujan. Dan ya, ketika kemarin hujan, sekarang itu malah berputar balik cuacanya. Cuacanya benar-benar panas di sini. Nah, di sini bahkan aku udah datang kemari di jam sekitaran jam 5-an, dan biasanya itu di pukul segini itu biasanya matahari itu udah nggak sepanas ini gitu. Ini masih panas-panas saja. Dan memang seharusnya cuacanya itu yang sebenarnya itu seperti ini ya. Karena kita sedang berada di bulan ke-6 ya, dimana memang sebenarnya bulan ke-6 itu merupakan musim panas gitu. Tapi ya, karena kita sebelumnya udah dimanjakan dengan cuaca hujan yang membuat kita nggak terlalu bekerja keras sekarang ini, tapi sekarang ini malah kita disuruh banting tulang sepertinya. Semakin panas cuaca berarti otomatis semakin banyak tenaga juga yang harus kita keluarkan, karena kita harus juga menahan hawa panas yang dikeluarkan oleh cuaca ini. Tapi ya, kita nikmatin aja deh berkebunnya. Cuaca panas itu juga membuat ini ya, membuat tanaman apa ini namanya, tanaman tomat kita, nah ini mengering, dia terbakar sepertinya daunnya. Daunnya belum renyah, ini sampai ke bawah sana dia kebakar. Ini tapi masih belum renyah, yang ini udah benar-benar hancur. Yang di sini juga ini tapi belum terlalu renyah ini sih. Ini tadi tanaman tomatnya barusan aku sirami, jadi mungkin dia mudah-mudahan nggak terlalu menderita lagi. Aku kurang tahu juga kenapa tanaman tomatku bisa menjadi seperti ini. Nah, di sini juga daunnya agak menderita ini. Ini sih efek karena aku jarang kemari ya. Soalnya beberapa hari ini aku benar sibuk sih. Jadi wajar kalau misalnya tanaman tomat kita agak menderita seperti ini. Memang tanaman tomat itu sih agak susah untuk tumbuh di musim hujan. Tapi kalau memang musim panasnya keterlaluan gini agak susah juga sih, sama juga seperti kita tanam tanaman tomat di musim hujan. Jadi ini merupakan buah yang kemarin ingin kita pantau ya, dan ternyata perkembangannya itu nggak menunjukkan tanda yang bagus. Sepertinya ini dia udah mulai nunjukin bunganya yang bakal layu ntar. Ini sepertinya kurang diserbuki atau gimana, aku kurang tahu juga. Jadi apakah ini berpengaruh atau tidak aku nggak tahu. Tapi kita goyang-goyangin aja. Tapi ya gini lah, kita update dulu ya untuk bunga ini ntar bakal kita lihat lagi ke depan gimana bunganya. Tanaman tomat yang di stek juga ini dia agak menderita juga nih. Nah, ini aku kurang tahu apakah dia udah berhasil numbuhin akarnya atau belum. Tapi ini dia benar-benar menunduk dengan lemas. Ini bukan daunnya, benar-benar kebakar ini karena efek dari cuaca panas. Yang di sini juga dari planter bag ini sepertinya aku jadi kurang meyakinkan apakah tanaman tomatnya ntar bakal bisa berhasil tumbuh atau tidak. Tapi bakal kita pantau terus untuk ke depan. Dan untuk yang di sebelah sini sepertinya dia udah mulai nunjukin tanda-tanda pembaikan. Walaupun di sini lemes daunnya, tapi dia tetap hijau, nggak seperti yang di sebelahnya. Yang di sini juga dia daunnya tetap hijau. Ada ini yang kebakar juga di sebelah sini. Tapi yang untuk yang di sini sepertinya dia udah lumayan nih pertumbuhannya, udah baik-baik aja nih. Ini dia bahkan sepertinya udah berhasil numbuhin akarnya ya, kalau perkiraanku. Tapi nggak tahu juga. Ya, yang sini bagus. Berarti dari beberapa tanaman stek kita sepertinya hanya satu doang yang benar-benar berhasil tumbuh. Ya ini nanti kedepannya bakal kita rawat lebih lagi. Untuk tanaman timunku ini yang kemarin udah kita berikan alas untuk menghindari ayam tetangga ngegangguin tanamannya. Dan ternyata yang di sini alasnya malah malah berterbangan nih. Sepertinya yang ini gagal. Kurang tahu kenapa. Apakah benar-benar karena ayam ini? Ini bahkan dia udah hilang nih tanaman timunnya yang ada di dalam sini. Yang di sebelah sini juga, ini kemarin sebenarnya tanamannya udah lumayan sekarat. Jadi wajar kok memang dia hilang sih. Aku nggak terlalu berharap banyak kalau untuk yang di sini. Tapi untuk yang lainnya itu sejauh ini aman. Ini sepertinya karena terlalu besar. Aku dulu kan ingin cobanya itu untuk menutupi keseluruhan apa ini namanya, polybagnya. Dan ternyata itu kurang efektif. Jadi efektifnya itu lebih ke seperti ini ya. Yang dimana media tanamnya itu kita tutupi. Nah, media tanamnya kita tutupi seperti ini sehingga ayam itu
nggak terlalu ngacak-ngacakin media tanamnya. Nah, untuk tanaman yang lain aman-aman aja. Ini yang untuk dengan menggunakan ini juga, dengan menggunakan sabut kelapa seperti ini juga aman. Walaupun tanamannya ini sepertinya kurang baik pertumbuhannya karena ini tanaman yang merupakan kita pindah tanam ya, hasil dari pindah tanam. Nah, yang ini dia agak stres. Yang di sini juga agak stres ini karena hasil pindah tanam. Jadi dia harus beradaptasi lagi dengan media tanam baru. Sedangkan untuk yang di sini, ini walaupun dia juga hasil pindah tanam, tapi pertumbuhannya baik-baik aja. Yang di sana juga, yang di situ juga. Jadi walaupun ada beberapa yang gagal tumbuh, yang sepertinya ini kurang bagus pertumbuhannya, tapi kita masih ada penggantinya, jadi nggak masalah juga sih. Tanaman cabaiku yang ditanami di apa ini namanya, di ember bekas galon air ini sepertinya dia udah sekarat parah. Ini karena media tanamnya yang terbatas ya. Nah, kalau kita lihat ini bahkan nggak ada media tanam. Nah, ini baru ada media tanamnya. Media tanamnya benar-benar sedikit. Ini udah dulu padahal aku masukinnya penuh, tapi penuhnya itu karena di bawahnya aku masukkan banyak sekali sampah-sampah organik. Tapi ini karena dia lama kelamaan udah terurai sehingga hanya segini yang tersisa. Jadi dia karena media tanamnya terlalu sedikit membuat dia agak menderita nih. Tapi nggak masalah. Ini karena dia udah menderita seperti ini, jadi kita potong aja. Dan ntar tanaman ini bakal kita gantikan dengan tanaman yang lain. Oke, sekarang langsung aja kita potong ini tanamannya. Ya, jadi segini akarnya. Ini udah lumayan besar ternyata. Kelihatan nggak ya? Ya, ini dia akarnya. Dan ini tadi sepertinya akarnya benar-benar udah masuk sampai ke bawah. Dan dia benar-benar udah ngambil semua air yang ada di dalam media tanam ini. Sehingga dia pertumbuhannya itu benar-benar menderita ini. Ini bahkan dia di bawah ini udah benar-benar tua. Jadi tanamannya sebenarnya udah lumayan lama sih, dari tahun lalu aku tanamnya. Dan ini udah pertengahan tahun kedua. Dan dia masih bisa bertahan sejauh ini benar-benar sebuah keajaiban juga sih. Dan ya, ini untuk media tanamnya ntar bakal kita perbaharui. Ini ntar bakal kita bongkar dan juga ntar bakal kita tanami dengan tanaman yang lain. Aku nggak tahu bakal aku tanami cabai atau mungkin bakal aku tanami tomat. Aku nggak tahu juga, tapi ntar kita lihat aja deh. Segini hasil cabai yang dihasilin dari satu tanaman yang hampir mati ini. Lumayan juga. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi walaupun segini nggak masalah juga. Ini bakal kita gabungkan dengan tanaman cabai kita yang tadi udah kita petik di kebunku juga. Dan ya, hasilnya lumayan. Sebenarnya ada beberapa lagi tanaman cabaiku yang udah sekarat ini. Nah, ini dia. Ini benar-benar pertumbuhannya udah benar-benar sekarat. Ini daunnya bahkan udah hampir mati ini, tapi ini bakal kita pertahanin lagi lebih lama. Mungkin minggu depan bakal coba kita hancurkan aja tanamannya dan juga bakal kita petik-petik buahnya. Tapi untuk minggu ini sepertinya ya udah deh, kita petik aja. Soalnya ini kalau kita biarin minggu depan takutnya buahnya ntar jadi nggak bisa kepetik, buah-buah seperti ini. Nah, jadi kita petik aja deh ya. Nah, kita petik dan tanamannya bakal kita patahin aja. Nah, sip. Jadi di sini masih ada tersisa dua tanaman lagi, yang ini, yang di sini satu dan juga yang di sini satu. Jadi nggak apa-apa, untuk yang terbaik yang ini nggak perlu kita daur ulang terlebih dahulu. Ternyata dari tanaman yang mati tadi hanya dua buah segini yang kita dapat. Tapi wajar sih karena tanamannya memang udah mati. Dan ini tadi udah aku patah-patahin dan langsung aku letakin aja di dalam planter bag cabai yang ini. Ini hanya tersisa satu tanaman dulu juga ini. Ntar ini bakal kita tanami lagi dengan tanaman yang lain, mungkin di sekitaran sebelah sininya. Ntar kita lihat deh. Di sini sebenarnya masih ada satu lagi ember atau apa ini sih namanya, galon bekas seperti ini. Dan ini dulunya sempat aku tanam cabai juga, tapi sayangnya nggak berhasil. Ini bahkan ketika kita bongkar langsung kelihatan ini ada penghuninya. Nah ini, jadi ini langsung kita buang aja keluar. Untuk media tanam yang ini sendiri ntar juga bakal kita daur ulang kembali. Nah ini ada dua lagi. Banyak penghuninya kalau banyak kita berikan mulsa organik seperti itu. Sip, udah bersih. Ini bakal kita pisahin
juga bakal kita bawa ke tempat temannya yang di sana itu. Sip, ini ntar bakal kita daur ulang. Dan ini tadi aku nemu cabai juga, beberapa cabai dari sisa tanamanku yang ada di kebun.